Di sebuah kamar berukuran 2 kali 2 meter, Maman begitu semangat menyambut pagi yang baru. Kedua tangannya mulai merapikan satu persatu baju agar kamar mungil ini tetap terlihat rapi. Ruangan berdinding triplek dan berlantai kayu ini sebenarnya bukanlah kamar tidur Maman. Kamarnya ambruk karena atap kayu yang lapuk. Teras sederhana ini terpaksa ia ubah menjadi tempat beristirahat setiap malam karena tidak ada lagi kamar di rumahnya yang bisa ia tempati. Badan Maman berpindah menuju lantai dasar rumahnya. Tangan laki-laki 57 tahun ini menggenggam erat tiang penopang, sementara kakinya menjejak satu persatu anak tangga yang lebarnya tidak lebih dari seukuran bahu. Tangan kanan kiri Maman tidak boleh lepas dari tongkat. Alat inilah yang selalu membantunya melangkah dan menjalani aktivitas sehari-hari. Ya, apapun keadaannya, Maman tidak pernah kehilangan rasa syukur. Dengan keterbatasan fisik yang dimiliki sejak usia 2 tahun akibat terkena polio, Maman selalu berusaha hidup mandiri. Tubuhnya masih bisa diandalkan seperti untuk membersihkan rumah. Di kekuatan ada di sini. Oh, kalau ini udah nggak bisa bergerak, udah nggak ada kekuatan cuma ini doang. Kaki kanan doang. Kanan doang ini udah nggak bisa bergerak. Uratnya sih hidup tuh, uratnya hidup cuman udah nggak ada kekuatan. Maman tinggal di sebuah rumah di kawasan Bali Matraman, Manggarai, Jakarta Selatan. Di rumah berukuran 2 kali 12 meter ini ia tinggal bersama adik dan keponakannya. Saat ini Maman tinggal berjauhan dengan istri dan anak semata wayangnya. 2 orang yang dicintainya ini kini menetap di Cianjur karena alasan ekonomi. Bagaimana kita ya usaha dulu untuk sana gitu ya, misalnya Untuk bisa pulang cari ongkosnya dulu. iya maksudnya begitu. Udah berapa lama nggak pulang ke Cianjur, Pak? Udah sebulan lebih. Lama juga, 2 bulan ada. Saat matahari mulai naik sepenggala, saatnya Maman bersiap menjemput rezeki. Beberapa bendera kecil dipajang di dalam wadah botol sisa air mineral. Mobil-mobilan plastik kemudian digantung rapi pada batang paralon. Begitu pula dengan mainan anak-anak lainnya. Ia ikat kuat dengan tali rafia. Etalase kecil ini Maman buat dan pasang sendiri di atas jok motornya. Tidak hanya mainan, Maman juga menjual cemilan yang ditata di dalam keranjang. Keterbatasan fisik yang dimiliki Maman bukan alasan untuk menyerah. Justru dari keterbatasan inilah ia bekerja dengan sepenuh hati demi keluarga. Di mata para tetangga, Maman adalah sosok inspiratif yang mampu membangkitkan semangat orang-orang di sekitarnya. Oh, semangat deh, kreativitas, bikin celengan dari bahan-bahan bekas. Memang kadang faktor modal juga deh. Ya gimana kehidupan itu sendiri ya kan. Ya kalau ngobrol sih kayak kita bikin semangat hidup kita sendiri. Jadi kadang lihat dia, wah dia aja semangat, masa kita yang ini enggak ya, gitu aja sebenarnya. Mesin motor mulai dinyalakan. Waktunya Maman berangkat bekerja. Dari rumahnya pelan-pelan ia keluar dari jalanan sempit menyusuri jalanan ibu kota. Saat jalanan mulai dipadati kendaraan, Maman tetap memutar knop gas motor yang telah dimodifikasi agar seimbang. Sambil mengemudi, ia harus terus waspada, memastikan barang dagangannya tetap aman dan tidak terjatuh di tengah lalu lintas yang ramai. Apapun kondisinya, Maman yakin betul, ikhtiar tidak boleh putus. Ia percaya rezeki selalu bisa dijemput selama tubuh masih mampu bergerak. Destinasi yang dituju Maman adalah tempat di mana anak-anak biasa berkumpul. Salah satunya di sekitar pasar dan sekolah. Sambil menanti bel sekolah berbunyi, Maman menata kembali barang dagangan agar warna-warninya mencuri perhatian mata-mata kecil yang penasaran. Mainan yang Maman jual harganya di kisaran 2.000 hingga 20.000 rupiah per buah. Dari setiap mainan yang terjual, ia mengambil untung rata-rata 1.000 hingga 2.000 rupiah saja. Sementara untuk cemilan yang harganya Rp5.000,
Maman mengambil untung separohnya. Raut lega Maman semakin terlihat saat barang dagangan terjual. Hal ini bukan soal berapa rupiah yang didapat, namun tentang harapan dan jerih payah yang mulai terbayar. Gak patah semangat, jadi kerja keras. Jualannya gimana Pak? Ya lumayan, alhamdulillah segitu juga. Syukurin aja lah, mudah-mudahan aja Allah tuh memberikan rezeki yang lebih banyak. Setelah lokasi berjualan mulai sepi, Maman kembali berkeliling mencari tempat lain. Berjualan hingga puluhan kilometer ia lakoni, Jakarta, Depok, bahkan hingga ke Bogor. Sebelum berjualan mainan, 3 dekade lalu Maman mencari penghidupan dengan berjualan koran berjalan kaki, menghampiri pelanggan satu persatu. Pada era 80-an, akses internet belum tersedia sehingga koran masih jadi sumber informasi utama masyarakat. Uang hasil berjualan pun ia kumpulkan untuk membeli motor. Maman mengaku kerap memberikan mainan secara cuma-cuma kepada pembeli yang tidak mampu membayar, karena baginya kebahagiaan anak-anak jauh lebih berharga. Ibunya nggak punya duit, nangis. Saya kan nggak tega. Saya ingat anak di kampung, udah saya kasih. Ya, usaha Maman mencari nafkah adalah wujud cintanya pada keluarga. Meski cobaan diakuinya datang silih berganti, di balik setiap lelah yang ia rasakan, selalu ada harapan besar. Ia ingin anak dan istrinya tetap tersenyum, menjalani hidup dengan tenang dan bahagia. Dari keterbatasannya, Maman mengajarkan arti keteguhan sejati. Bukan hanya soal mencari nafkah, namun perjuangannya ini juga tentang memupuk harapan. Selama masih ada semangat untuk melangkah, tidak akan pernah ada alasan untuk menyerah demi keluarga yang amat dicinta. Indrayani Laksmi, Andika Surahmanto, Jakarta.